Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Efkar atas kesempatannya. Yang pertama ada fonologi. Fonologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji sistem bunyi sebuah bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau disebut dengan organ artikulatoris. Dalam fonologi dikenal beberapa istilah seperti fonem, fon, dan alofon. Yang pertama itu ada fonem. Fonem mengacu pada suatu bunyi terkecil dan abstrak, tidak diungkapkan atau diartikulasikan. Fonem sebagai bagian dari bahasa yang masuk aspek lingue dalam istilah Saussure seperti huruf T, D, dan C. Terus yang kedua ada fon, wujud nyata dari fonem atau parole yang diungkapkan atau diartikulasikan seperti lari. Yang ketiga ada alofon, merupakan bunyi yang menimbulkan perbedaan ketika diucapkan, misal I kecil dan I besar dalam kata menangis. Next. Roger Las dalam Ahmad dan Chris Sanjaya menyatakan bahwa dalam arti sempit, fonologi sebagai subdisiplin ilmu bahasa mempelajari fungsi bunyi bahasa. Hal itu berarti fonologi mengkaji bunyi-bunyi bahasa, baik bunyi-bunyi itu kelak berfungsi dalam ujaran atau bunyi-bunyi bahasa secara umum. Fonologi terbagi menjadi dua, ada mikrolinguistik dan makrolinguistik. Makrolinguistik yaitu ada teoritis dan interdisipliner. Makrolinguistik ada terapan. Secara spesifik, bidang fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik, yaitu sub-ilmu fonologi yang mengkaji bunyi dengan tidak membedakan arti atau makna. Yang kedua ada fonemik, yaitu sub-ilmu fonologi yang mempelajari bunyi dalam ujaran yang fungsinya sebagai pembeda makna atau arti. Next. Yang kedua ada fonetik. Fonetik atau fonetika adalah ilmu yang mempelajari mengenai bunyi yang berperan sebagai sasaran atau media bahasa manusia. Ruang lingkup keilmuan fonetik meliputi pembentukan bunyi oleh pembuatan bunyi hingga pemaknaan pesan dari bunyi oleh pendengar bunyi. Fonetik termasuk ke dalam ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Ilmu fonetik menyelidiki bunyi dari sudut pandang tuturan atau ujaran. Fonetik terbagi menjadi 3 cabang, yaitu fonetik artikulatoris atau ilmu aswat Anukiyah. Yang kedua, fonetik akustik atau ilmu alfiziyah. Yang ketiga, fonetik auditori atau ilmu aswat asami'i. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu cabang-cabang dari fonetik. Yang pertama adalah fonetik artikulatoris atau ilmu aswat Anutskiyah. Fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik yang mempelajari tentang mekanisme alat-alat bicara manusia yang bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diklasifikasikan berdasarkan artikulasinya. Cabang fonetik ini mempelajari tentang alat-alat ucap dan gerakannya yang dapat kita amati atau kita rasakan tanpa peralatan atau pengetahuan khusus.
Fonetik artikulatoris juga disebut dengan fonetik organis atau ilmu aswat at-tadriji, atau di bahasa Inggrisnya ada eksperimental fonetik dan ilmu aswat al-ma'mali atau laboratori fonetik. Fonetik artikulatoris mencakup beberapa hal, yaitu seperti pembahasan pita-pita suara, artikulator dan titik artikulasinya, alat bicara dan cara kerjanya, jenis-jenis vokal, semivokal, dan jenis-jenis konsonan. Ada 3 kelompok bagian tubuh yang bekerja sama untuk menghasilkan bunyi bahasa. Yang pertama, yaitu ada sistem pernafasan, atau kelompok yang terletak di rongga badan. Yang kedua, ada sistem pembunyian, kelompok yang terletak di tenggorokan. Yang ketiga, ada sistem pengucapan atau kelompok yang terletak di dalam kepala. Kemudian ada pun juga anggota tubuh yang berperan dalam menghasilkan bunyi bahasa, yaitu di sini ada 25 anggota tubuh. Yang pertama ada paru-paru, tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, krikoid, tiroid, arytenoid, rongga anak tekak, epiglotis, akar lidah, punggung lidah, tengah lidah, daun lidah, kemudian ada ujung lidah atau apex, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, dan rongga hidung. Selanjutnya di sini ada gambar dari alat ucap, bisa dilihat. Di sini juga ada keterangan melalui angka-angkanya. Selanjutnya yaitu fonetik oleh Saudara Efkar. Ya, terima kasih kepada Fabio Rizky atas ininya. Selanjutnya akan selanjutkan dari pembahasan yaitu fonetik akustik. Fonetik akustik merupakan ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa menurut aspek fisiknya sebagai getaran udara. Misalnya apabila mengetik alat musik gitar, udara akan bergetar dan senar yang dipetik akan mengeluarkan bunyi yang dapat dinikmati keindahannya. Begitu juga dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, alat artikulator atau lidah dan artikulasi atau titik sentuh lidah seperti gigi dan langit. Kajian fonetik akustik yang lebih lanjut akan lebih baik apabila dilakukan di laboratorium bahasa yang mempunyai perangkat elektronik yang bisa mengukur dan membedakan berbagai bunyi bahasa. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Bunyi-bunyi tersebut dianalisis frekuensi gitarnya, intensitas, dan timbrenya. Fonetik jenis ini banyak berhubungan dengan fisika. Bunyi yang keluar lewat mulut bergetar dan mengalir melalui udara. Dari getaran tersebut, bunyi dapat ditangkap dan direkam. Fonetik ini disebut juga fonetik instrumental. Bisa di next. Ya, berikut adalah contoh fonetik akustik, bisa dilihat di layar kaca Anda masing-masing. Ya, next. Ya, next. Dan selanjutnya adalah fonetik auditori. Fonetik auditori ialah studi tentang penerimaan dan respon persepsi terhadap bunyi ujaran yang dimediasi oleh telinga, saraf pendengaran, dan otak. Ia menyelidiki proses mengacung pada cara bicara manusia. Awal dari analisis ucapan manusia ini adalah studi tentang sistem pendengaran kita, anatomi dan fisiologi, telinga, otak, saraf, atau bahkan seluruh tubuh kita berhubungan dengan sistem pendengaran. Dan ketika gelombang tersebut diterima oleh daun telinga memasuki membran timpani yang ada di dalam telinga, maka itulah fonetik auditori. Otak menganalisis bunyi menyesuaikan dengan memori yang ada di dalam otak
dan mengartikannya. Sehingga ketika mendengar kata sungai, secara cepat otak mengartikan bahwa ia adalah saluran air yang mengalir menuju ke laut. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, sepertinya dia lagi di dalam perjalanan, saya lanjutkan aja. Klasifikasi kajian bunyi bahasa. Ada beberapa kriteria untuk mengklasifikasikan bunyi-bunyi bahasa. Dan yang paling banyak dipakai adalah kriteria yang berdasarkan pada fonetik artikulatori. Ilmu ini merupakan cabang kajian fonetik yang paling klasik. Oleh karena itu, peristilahannya dalam deskripsi dan klarifikasi merupakan istilah yang paling umum. Bunyi-bunyi bahasa dapat diklarifikasikan sesuai dengan kriteria berikut. A. Syawamid, konsonen dan harokat. Konsonen dan harokat atau vokal. Bunyi bahasa terbagi atas konsonen dan vokal. Perbedaan antara keduanya merujuk pada cara terbentuknya bunyi dalam alat ucap. Misalnya, dalam bahasa Arab ada 3 macam bunyi vokal, yaitu A, I, U, E, O. Berdasarkan panjang pendek, bunyi vokal dapat dibagi kepada 2 macam, yaitu 1 vokal pendek atau saut qasyirah. Bunyi vokal A dilambangkan dengan qaf dengan fathah, artinya membuka. Bunyi vokal U dilambangkan dengan kutubun, yang artinya buku banyak. Dan selanjutnya bunyi vokal I dilambangkan dengan kasroh, letak di bawah bunyi konsonan, contohnya min, dari yang artinya dari. B. Vokal panjang. Qoma, soro, ada, jaa. Yang kedua ada muslimuna, ulum, wa mu'minuna. Yang ketiga ada muslimina, mu'minina, musyrikina, musyakina, masyakina. C. Vokal tebal. Vokal tebal atau disebut pula dengan mufakhamah, yaitu jika vokal terdapat pada konsonan platal. Konsonan platal yaitu sod, bo, to. Contohnya sona'a, dohaka, olah, ada dobato. Vokal semi tebal. Vokal semi tebal yaitu jika vokal terdapat pada konsonan velar. Konsonan velar yaitu kof, kho, go. Yaitu konsonan, yaitu velar konsonan. Contohnya ada gofala, ada khobaro, ada kolaklo. Vokal D, vokal tipis. Adapun yang termasuk pada kategori vokal tipis yaitu semua vokal yang ada dalam konsonan kecuali konsonan tersebut di atas. Dhahaba, ada roja, ada nafa. Ya, makhraj selanjutnya akan dia lanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu adalah subbab makhraj atau artikulasi. Makhraj itu adalah titik tempat berlangsungnya hambatan dalam alur udara, dan titik keluarnya bunyi disebut artikulasi atau makhraj. Oleh karenanya, ba itu dinamakan bunyi bilabial, sedangkan alfa disebut bunyi bilabial dental. Pada dasarnya,
Makhraj itu mengacu pada prinsip klasifikasi meskipun makhraj ini diungkapkan berbeda karena perbedaan mazhab para linguis. Lalu al-dal itu dalam bahasa Arab diucapkan melalui pertemuan penuh antara ujung lidah dan gigi atas. Oleh karenanya, sebagian linguis menyebutnya sebagai saut tarfi atau bunyi ujung sebagai nisbat bagi taraf lisan atau ujung lidah. Sedangkan menurut sebagian linguis lainnya, bunyi itu disebut saut asnani atau bunyi dental sebagai nisbat bagi asnan ulia atau gigi atas. Bunyi-bunyi yang pertama kali tampak berdekatan itu berbeda antara satu bahasa dan bahasa lainnya. Boleh dilanjut? Oke, dari segi pengucapan, bunyi-bunyi itu ada banyak bunyi yang tidak termasuk bunyi hambatan, antara lain bunyi ihtikaf atau frikatif yang diucapkan dengan menyempitkan alur udara pada salah satu tempat. Lalu keluarnya bunyi itu terjadi akibat geseran. Contohnya alfa yang terdengar sebagaimana yang terjadi dalam pengucapan asa antara bibir bawah dan gigi atas, dan dalam pengucapan alzal dan alzo dalam makhrajnya antardental. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya mahmus atau tak bersuara. Kedua pita suara bergetar sangat kuat ketika kita mengucapkan beberapa bunyi dan tidak bergetar ketika kita mengucapkan beberapa bunyi lain. Kedua pita suara adalah dua bibir yang masing-masing terdiri dari sekelompok otot yang sangat cermat. Dalam bahasa Arabnya itu pita suara. Maka prinsipnya itu berdasarkan pada kesalahan dalam penerjemahan karena bahasa Inggris tidak mengenal bentuk musanna dan ta dan dal, bahwa atta adalah bunyi mahmus. Mahmus itu bersuara dan dal adalah bunyi majhur. Kedua bunyi huruf itu diucapkan dengan derajat hambatan yang sama termasuk makhraj yang sama, dan demikianlah fonem-fonem itu saling mengokohkan dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya dalam sunaiyat atau pasangan kontras yang membedakan bunyi majhur dengan bunyi mahmus, bunyi yang tak bersuara dengan bunyi yang bersuara. Boleh dilanjut? Contoh bunyi majhur, dadidudad, dadidudad. Kalau contoh mahmus, tatitutat. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh para pembaca. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Jika ada yang bertanya, silakan menggunakan fitur question dan bisa juga di kolom chat atau kolom obrolan. Saya akan memberi 3 pertanyaan bagi penanya. Silakan yang bertanya. Sekian, terima gaji. Baik, ya istama'na min hadhil majmu'ah lil mawdu' an tasnif al-aswat. Tasnif kajian al-aswat bunyi bahasa. Wa nastafi hunaka al-faraq baina fonologi, antara fonologi dan fonetik ya.
Jadi benang merah atau perbedaan utama dari fonologi dan fonetik itu bagaimana untuk kelompok ini? Kelompok ini kan ada Nisa, Fadila, Efkar, Tiara, dan Farah. Itu menurut kelompok ini apa perbedaan yang mendasar? Mal farqul asasi baina aswad wa ilmil aswad, baina fonetik dan fonologi. Itu di mana letak perbedaannya untuk kelompok ini? Silakan. Silakan. Ayo biar cepat selesai. Apa perbedaan? Ya, silakan. Sebut nama ya. Nisa Marsha. Ya. Kalau fonetik itu lebih ngebahas terkait bunyi bahasanya tanpa mempengaruhi makna itu. Jadi kayak misalkan huruf ain, misalkan makhorijul hurufnya di mana gitu, letak itunya. Terus kalau misalkan fonem itu lebih membahas tentang bunyi bahasa yang berpengaruh terhadap makna. Kayak misalkan contohnya tuh ini la roiba, tapi itu kan la roiba yang pertama ini panjang la-nya, sedangkan ada tulisan lagi bunyinya sama la roiba, tapi la roiba yang ini la-nya nggak panjang. Nah itu kan kemiripan bunyi, ini contoh fonem, tapi jumlah jumlah katanya aja tuh beda, jumlah hurufnya aja tuh beda kan. La roiba pertama itu la-nya adalah ada alifnya atau lam alif, sedangkan la yang kedua tuh nggak ada alifnya. Nah, itu mempengaruhi makna dari perubahan makna gitu. Kalau misalkan kita salah. Yang pertama itu maknanya itu benar-benar gitu. Atau tidak ada, yang pertama itu tidak ada keraguan. Sedangkan yang la roiba kedua itu maknanya tuh kayak masih ada keraguan. Itu Ustaz, menurut saya. Jadi kalau misalkan fonetik itu lebih ngebahas tentang asal bunyi suaranya. Kalau misalkan fonem itu ngebahas bunyi tapi yang mempengaruhi maknanya. Berarti kalau fonetik itu terkait dengan makhorijul aswadnya ya, tempat keluar bunyi daripada huruf-huruf hijaiyah itu. Sedangkan fonologi itu mengkaji tentang Fungsinya Makna mengkaji Bunyi makna, bunyi yang mempengaruhi makna. Benar. Jadi fonetik bunyi yang tidak mempengaruhi makna, sedangkan fonologi bunyi yang mempengaruhi makna, begitu? Ya Ustadz. Tuh. Atau dalam kata lain, fonetik itu mengkaji bagaimana alat ucap itu menghasilkan bunyi. Mengkaji bunyi yang mempengaruhi makna. Ya, dengan contoh tadi misalnya perbedaan la roiba dan la roiba. Berarti la roiba yang pertama itu la-nya la
nafia, la yang meniadakan, artinya tidak ada keraguan, sedangkan la raiba yang kedua itu lamnya lam apa di situ kalau tanpa alif? Lam taukid. Lam apa di situ? Silakan. Itu masih ada benar-benar keraguan. Ya, berarti di situ lamnya lam taukid, sungguh keraguan. Lamnya yang pertama la nafia yang dipanjangkan bacanya, sedangkan lam yang kedua tidak dibacakan bacanya gitu. Iya, Ustaz. Ya berarti la yang pertama itu la nafia, lam yang kedua lam taukid. Nah kalau fonologi dalam bahasa Arabnya apa? Ilmul aswad atau saud saja? Sedangkan fonetik itu saud apa ilmul aswad? Kalau fonetik itu ilmu aswad, kalau fonologi aswad. Ya berarti disitulah perbedaannya. Baik dari sisi linguistik Arab dan Inggrisnya. Berarti fonetik ilmul aswad, sedangkan fonologi itu saud bunyinya. Kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang hakikat bunyi. Bunyi secara umum maupun bunyi secara khusus. Bunyi secara khusus itu terkait dengan suara manusia. Bunyi yang dihasilkan oleh suara manusia. Karena kita mengkaji ilmu aswad, yaitu fonetik. Bagaimana huruf-huruf Arab itu diucapkan oleh alat ucap, yaitu artikulatoris itu yang menghasilkan bunyi-bunyi. Nah, bunyi-bunyi yang dihasilkan dari alat ucap itu memang tidak mempengaruhi makna. Berbeda dengan fonologi tadi itu bunyinya. Ya. Nah, kemudian dalam bicara bunyi itu ada istilah fonem, fon, dan alofon. Gimana itu membedakannya untuk kelompok ini? Ada fonem, ada fon, ada alofon. Perbedaan mendasarnya di mana kalau fonem? Ayo cepat biar selesai. Ada istilah fonem, ada fon, ada alofon. Silakan. Izin jawab, Ustaz. Ya. Kalau fonem itu mengacu pada satu bunyi terkecil dan abstraknya itu tidak bisa diungkapkan atau diartikulasikan. Mungkin kayak contohnya A, I, U gitu. Atau terus kalau yang fon itu wujud nyatanya gitu, seperti yang bisa diungkapkan atau diartikulasikan seperti lari gitu. Sedangkan alofon itu bunyi yang tidak menimbulkan perbedaan ketika diucap. Misalnya huruf I dalam kapital dan tidak kapital pada kata menangis itu I-nya itu kapital atau tidak kapital tetap aja penyebutannya sama, menangis kayak gitu. Kayak gitu kan, Ustaz? Ya itu kan contoh dari bahasa Indonesia. Bisa nggak diberi contoh fonem, fon, dan alofon itu dalam bahasa Arab? Kalau fonem Anda memberi contoh misalnya dengan huruf-huruf Indonesia, bisa saja diberikan contoh dengan huruf hijaiyah. Kan begitu. Nah, wujud nyatanya itu berarti diartikulasikan dengan ungkapan kata. Misalnya saja khoroja. Itu berarti fon ya. Tapi kalau kho, ro, jim itu berarti fonemnya. Nah kalau alofonnya gimana?
Kalau Anda memberi contoh menangis, sekarang kalau dalam bahasa Arab itu gimana? Contoh dari alofon. Contoh dari konsonannya Ustaz. Enggak, dari di sini kan ada fonem, ada fon, ada alofon. Alofonnya itu belum ketemu tuh. Bagaimana alofon dalam contoh bahasa Arab. Mungkin dari yang lain juga harus bisa bantu dari semuanya, bukan hanya dari kelompok ini. Kan ada nilainya. Contoh dari alofon yang bahasa Arab itu yang saya temuin ini Ustaz, yan faqa'u, yan zaro, yan zaru, yan qalibu, yan zalamu. Nah, itu di mana itu dikatakan alofonnya yan kolibu? Terletak pada kata qaf, za, dan zo. Yan kolibu, terus ada lagi yan Yan zuru, Yan ziru. yan qa'u, yan kok. yan Itu zolibu. terletak ada huruf satu huruf qaf. Terus apa lagi? Za dan zo. Zal bukan za. Zal dan zo. Zal dan zo. Sehingga bunyi yang dihasil lagi itu memiliki perbedaan atau tidak perbedaan. Kalau di alofon bahasa Indonesia, alofon ini di sini katakan ketika kita bunyikan tidak menimbulkan perbedaan. Tidak menimbulkan perbedaan. Nah, sekarang qaf, zal, dan zo itu menimbulkan perbedaan atau tidak? Ayo biar cepat semuanya bantu. Kita kan diskusi. Nah, kalau alofon ini coba. Dalam contohnya itu menangis. Nah, ini kan enggak bolehlah contohnya, tapi bagusnya itu diberikan contoh bahasa Arab. Sekarang alofon itu bunyi yang tidak menimbulkan perbedaan. Kalimat menangis i-nya itu. Efkar, ente tawa-tawa doang ini. Bantu kawannya. Gimana Efkar? Atau yang lain? Oh, Kalau Alfan, Ustaz. ya, Izin jawab. Ini alofon ini di huruf nunnya yang terpengaruh oleh bunyi setelahnya. Jadi yan qa'u, yan zuru, jadi nunnya itu sukun gitu. nunnya sukun semuanya. Tapi Iya, memiliki itu menimbulkan perbedaan atau tidak? enggak perbedaan karena kan sukun ya. Jadi dia dibacanya mati. Yan qa'u, yan zuru, yan Ya, qalibu. berarti fokusnya di huruf nunnya, Iya, Ustaz, nun. bukan di zo atau di kopzalnya, bukan. Itu yang dikatakan alofon. Baik, selanjutnya di dalam fonologi ini ditulis di sini ada mikro dan makro. Pengertian mikro di sini apa? Ini mikrolet atau apa? Mikrolinguistik. Mikrolinguistik itu maksudnya apa? Ada mikro, ada makro. Terkait dengan fonologi. Bisa nggak
Eh, saya coba izin jawab satu. Kalau mikrolinguistik itu bidang linguistik yang mempelajari arti sempit. Jadi bahasnya itu di ilmu dia sendiri gitu. Kalau misalnya yang makro itu bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa juga. Seperti kayak sosiolinguistik, psikolinguistik, kayak gitu, Ustaz. Oh, berarti kalau fonetik itu lebih sempit karena berbicara tentang apa? Ilmu bunyinya sendiri, nggak pakai faktor pendukung lainnya, faktor bahasa lainnya. Oke, berarti fokus pada pengajian bunyi ya. Kalau fonetik itu kan dikatakan ilmu aswat, berarti fokus bagaimana cara membunyikan huruf-huruf tersebut itu melalui alat ucap yang bersumber dari paru-paru ataupun dada, lalu udara itu merambat ke pita suara yang kemudian menggerakkan mulut sebagai alat ucap, lalu keluarlah yang namanya bunyi. Nah, lalu muncul yang namanya gelombang bunyi sampai kepada telinga pendengar. Sedangkan makro itu berarti dia lebih luas ya. Mungkin kalau dikaitkan dengan sosiolinguistik, kalau masyarakat tertentu itu kadang memang ada yang sulit mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Karena memang masyarakat tersebut itu bahasa daerahnya itu lebih kental. Sehingga bahasa daerah yang sudah biasa diucapkan itu mempengaruhi sulitnya mengucapkan huruf hijaiyah. Seperti huruf zai, huruf zo, sehingga mengucapkan huruf jim itu lebih mudah ketimbang huruf zai dan zo, karena mungkin kuatnya bahasa daerah. Nah, itu mungkin secara makro ya. Jadi melibatkan seluruh aspek ilmu. Nah, kemudian dalam fonetik itu ada fonetik, ada fonemik lah gitu. Jadi di sini ada 3 idiom berarti. Ada fonologi, ada fonetik, ada fonemik. Ya. Kalau tadi fonetik ilmu aswat, sistem bunyi, kalau saut itu bunyi yang mempengaruhi makna yaitu fonologi, lalu muncul lagi istilah fonemik. Berarti fonemik dan fonetik itu menjadi istilah yang berbeda ketika disandingkan antara fonemik dan fonetik. Beda lagi nanti penyandangannya itu antara fonologi dengan fonetik. Fonologi dan fonetik itu 2 idiom yang berbeda. Kemudian ketika kita katakan fonetik disandingkan dengan fonemik, itu menjadi 2 idiom yang berbeda juga. Idiom yang berbeda maksud saya memiliki makna tersendiri, karena dalam PPT di sini dikatakan kalau fonetik tidak membedakan makna. Kalau fonemik membeda makna. Bisa dikasih contoh, Farah? Antara fonetik dan fonemik. Fonetik tidak mempengaruhi makna atau tidak membedakan arti, sedangkan fonemik itu membedakan arti. Bisa gak dikasih contoh? Sudah. Silakan.
Woi, halo. Ya, salam. Iya, Ustaz. Yuk, silakan. Fonetik dan fonemik. Fonetik dan fonemik. Contoh fonetik dan fonemik set. Ya, silakan. Contoh fonetik itu misalkan pada kata khusufun sama kusufun. Nah, kedua kata itu kan memiliki kemiripan bunyi antara kho sama kaf, Ya, benar. tapi Terus? ada perbedaan huruf terletak pada dua huruf yang ternyata tentunya itu mempengaruhi Makna. makna ya itu. Itu pada terus juga kan kusufun sama kusufun tempat keluar hurufnya beda kan. Mm-mm. Itu Ustaz. Nah, berarti Terus kusub, ya ada kusub dan khusub itu bunyinya beda, maknanya beda gitu. iya, Cara mengucapkannya itu berarti fonetiknya gitu ya. iya betul Ustaz. Nah, kemudian artinya berbeda itu berarti Ke fonem. fonemiknya. Ya, itu Ya. sederhananya. Nah, kemudian fonetik ataupun yang kita kenal dengan ilmu aswal itu ada 3 bagian tuh. Ada artikulatoris, ada fisika, ada auditori. Coba dijelaskan perbedaan mendasarnya secara sederhana itu gimana? 3 ilmu aswat itu. Ayo saling membantu, jangan hanya kelompok ini. Saya lihat tadi Faras yang aktif ya. Sama siapa barusan itu? Makanya sebut nama ya. Halo, ayo biar cepat selesai. Lama banget. Yang bikin lama itu bukan saya, kalian sendiri. Mohon Ustadz izin jawab. Oke. Kan fonetik itu terbagi menjadi 3, yaitu ada artikulatoris, akustik, dan auditori. Nah, kalau artikulatoris ini cabang fonetik yang dia itu mempelajari mekanisme alat-alat bicara manusia. Jadi, gimana cara bunyi dihasilkan. Kalau misalnya akustik, dia itu cabang fonetik yang mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisik. Jadi yang dipelajari di fonetik akustik itu kayak frekuensinya, getarannya, intensitas sama timbrenya. Jadi kayak gelombang bunyinya yang dipelajari. Terus kalau yang akustik auditori itu cabang fonetik auditori itu cabang fonetik yang mempelajari bunyi bahasa itu, bagaimana bunyi bahasa itu diterima di dalam telinga. Gitu, Ustaz. Oh ya, jadi kalau untuk ilmu aswat apa tadi? An-nutqiyah ataupun artikulatoris. Ini kan cabang dari fonetik itu sendiri. Dia mengkaji alat bicaranya ya. Alat bicara itu berarti alat ucap ya. Iya, alat ucap, Ustaz. Berarti organ mulut ya. Organ tenggorokan itu bagaimana alat ucap manusia itu semuanya. Nah, itu dikaji oleh ilmu aswat An-nutqiyah. An-nutqi, makanya disebut juga dengan ilmu aswat apa lagi tuh? Nah, ilmu aswat at-tadriji atau al-ma'mali. Al-Ma'mali ya. Nah, kemudian kalau yang keduanya itu Al-Fiziai, gelombangnya gitu. Iya, Ustaz. Gelombang bunyinya yang dihasilkan tadi. Nah, berarti terkait dengan ilmu apa ya? Ilmu fisika, Ustaz.
ilmu fisika ya. Yang terakhir adalah apa? Fonetik auditory, ilmu aswat as-sam'i. Itu terkait apa tadi? Terkait bagaimana bunyi bahasa itu sampai ke telinga atau terdengar ke telinga. Nah, 3 bagian daripada cabang fonetik itu, kemudian itu di sini kamu gambarkan kan alat-alat ucap manusia dengan kode-kode tertentu dan juga nama-nama tertentu. Nah, bagusnya ini disandingkan juga bahasa Arabnya. Bahasa Arab tentang alat ucap yang ada di anggota tubuh manusia itu ya. Sehingga menghasilkan bunyi bahasa, mungkin bahasa Arab itu paru-paru, tenggorokan, itu seharusnya semuanya dari 1 sampai 25 itu bagusnya di bahasa Arab kan, dan saya yakin ada bahasa Arabnya itu, tinggal di googling aja. Jadi disempurnakan. Kalau selanjutnya nanti diklasifikasikan bunyi bahasa tersebut itu mana suara halki dan seterusnya, itu nanti masuk ke situ. Nah, kemudian kamu memberi contoh misalnya di sini akal turuzza ma'ad dajjaj fil goda. Apa maksud daripada contoh itu? Jadi contohnya ini Ustadz yang fonetik akuistik. Jadi di situ ada orang yang ngelakuin penelitian tentang fonetik akuistik, perbedaan dari nada yang dihasilkan oleh apa namanya gelombang itu pokoknya oleh pembicara orang yang belajar bahasa Arab ngomong akal tuh dajjal itu sama penutur asli. Jadi ngebandingin ternyata pas diteliti sama dia itu gelombangnya tuh beda. Kalau misalkan yang belajar bahasa Arab itu nadanya tuh agak datar terus cuma naik di bagian apanya tadi ya, di bagian A-nya kalau nggak salah. Nah sedangkan kalau yang penutur aslinya ngomong itu gelombangnya itu dia tuh lebih sering naik gitu Sat. Jadi kayak nadanya tuh kayak banyak yang naik gitu Sat. Tapi mempengaruhi makna enggak? Apa itu? Enggak sih Ustadz, kayak gelombang bunyinya aja sih ya, mungkin dia lebih kenceng itu ngomongnya. Oh, berarti terkait dengan ini juga ya. Ada istilah itu tekanan, naber, adakah istilah nagom, intonasi. Nah, di Itu situ. Ustadz. Nah, mungkin kalau di bahasa Arab ini juga ngaruh ke ini kali Ustadz ya. Kan kalau misalkan di itu ada qari'ah ya, Ya. memainkan nadanya itu. Ustadz. Berarti terkait dengan frekuensi ya. Frekuensi dari mengucapkan bahasa Arab itu berbeda antara penutur asli dan pembelajar bahasa Arab. Nah, kemudian terkait dengan klasifikasi bunyi ini kan di akhir itu ada konsonan ya. Ya Ustadz. Ada konsonan, ada vokal. Kalau konsonan bahasa Arabnya apa itu? Konsonan. Soamit. Soamit. Kalau vokal soait ya. Soait itu vokal. Kalau konsonan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab berapa? Konsonan itu apa sih? Huruf hijaiyah. Huruf hidup ya? Huruf hidup. Konsonan A, I, U, E, O. Kalau Indonesianya. Agak terbalik. Kalau vokal itu Marsha A, I, U, E, O. A, I, U, E. Oh. A, I, U doang. Konsonan berarti. Iya. Konsonan ada yang bilang 26, ada yang bilang 28. Oke, 28. Ibnu Jini kan 29.
Konsonan itu. Kalau harokatnya berapa Arab? A, I, U, 3, Ustaz. 3 ya. Kalau yang panjang itu kan A, I, U kan panjang, pendek. Kalau yang panjang Itu masuknya ke vokal panjang, Ustaz. vokal panjang, ada vokal tebal ya. Ada semi tebal, ada vokal tipis. Kalau an, in, un itu masuknya kemana? Vokal apa itu namanya? An, in, un, alif hatatain an. An, in, un, ini nggak A, I, U kan 3. Kalau an, in, un masuknya kemana? Yang 4 hatain, kasrotain, domatain itu masuknya kemana vokalnya itu? Apa vokal mutobak, ganda? Kalau di sini kan kamu memberi contoh vokal tebal, vokal tipis itu cara mengucapkannya itu memang harus tebal dan tipis. Cuma masalahnya kemudian itu vokal tebal dan tipis kamu memberi contohnya dengan huruf-huruf hijaiyah, sedangkan huruf-huruf hijaiyah di sini masuknya ke konsonan itu gimana? Halo. Efkar diem aja Efkar. Udah kayak intelijen dia. Kayak pengamat. Jadi meskipun dalam vokal ini diberi contoh dengan huruf-huruf itu bukan fokusnya bukan pada hurufnya, tapi fokusnya pada apanya? Oh, vokalnya. Vokalnya, harokatnya, membunyikannya itu. Kalau konsonan sudah jelas, kalau vokal meskipun ente beri contoh ini dengan ada yang banyak, itu fokusnya itu bagaimana mengucapkan itu harokatnya A, I, U gitu dengan memberi contoh. Nah, hubungannya dengan makhraj itu gimana? Makhraj terus kamu tulis dengan cara artikulasi itu gimana? Ada majhur, ada majhur, ada jahar, ada hamas. Coba. Ayo cepet udah mau kelar nih. Ada makhraj, ada idiom makhraj, ada cara artikulasi, ada jahar, ada mahmus, ada hamas. Kalau jahar tuh yang jelas, Ustaz. Kan kalau misalkan contohnya yang huruf da Huruf dibacanya agak jelas. dal. Dal, ya. Kalau hamas, Nah, kalau hamas tuh agak kurang jelas karena dia kayak mengeluarkan udara gitu. Contohnya kayak di huruf ta, ti, tu, ta gitu. oke, kaf, qaf. Jadi ada hamesnya ya. Iya, betul, Ustaz. Antara jahar dan hamas itu beda. Nanti makanya ada suara-suara majhur, ada bunyi-bunyi majhur keras, ada bunyi-bunyi hamas. Itu nanti dikelompokkan. Nah, kemudian Anda memberi terkait dengan makhraj itu apa gimana? Kalau makhraj itu. Kamu menulis makhraj di atas. Kalau makros itu tempat keluarnya saat kayak misalnya di tempat keluar bunyi ujung yang gigi atas sama gigi bawah gitu kayak tempat keluar huruf ba itu pada dua bibir yang bersentuhan gitu atas bawah kayak gitu Sat. Oh, berarti sederhananya cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Iya, tempat huruf hijaiyah yang keluar. Di mana letak alat ucap di rongga mulut kita itu dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang kita kenal dengan makhraj gitu kan. Nah, kemudian kita namakan juga makhraj itu sebagai kajian daripada ilmu aswat.
fonetik untuk mengkaji cara membunyikan ataupun cara mengucapkan huruf-huruf tersebut. Kalau kamu lihat di gambar di atas itu sebenarnya sudah sudah diletakkan belum huruf-huruf hijaiyahnya? Itu kan belum. Kalau di atas itu gambarnya masih umum. Ya kan? Nanti dari gambar 1 sampai alat ucap ini dari nomor 1 sampai 25 itu nanti dimasukkan yang namanya huruf-huruf hijaiyah itu tempatnya itu di mana. Kalau di atas itu masih umum. Apa yang dikatakan yang namanya paru-paru, tenggorokan, pita suara, mulut, itu baru bicara tentang alat ucap secara umum. Adapun secara khusus nanti itu pasti akan masuk pada membuat gambar di mana gambar mulut tersebut dari dada tenggorokan itu ada huruf-huruf hijaiyah yang dilekatkan pada alat ucap tersebut. Baik, maka dengan demikian dari PPT ini kita sudah bahas bersama tentang kajian bunyi bahasa yang diawali dari perbedaan fonetik dan fonologi, begitu juga kita sudah pahami tentang fonem, fon, dan alofon, termasuk juga fonemik dan fonetik yang terkait dengan makna dan juga yang tidak bermakna, pembagian ilmu aswad pada 3 bidang, yang kemudian kita masuk pada persoalan yang namanya makhraj, jahar, dan hams. Baik, selanjutnya saya silakan kepada kelompok ini untuk menyimpulkan dan menutup. Silakan. Kesimpulannya adalah tujuan fonologi adalah memaparkan pola-pola perbedaan bunyi yang ditemukan dalam sebuah bahasa dan membuat pertanyaan umum yang memungkinkan keilmuan sistem bunyi tersebut. Berlaku untuk bahasa-bahasa di dunia berdasarkan kesemestaan ini. Hasil kerja fonologis yang dimanfaatkan oleh ilmuwan lain seperti linguistik, teoristik, leksikologi, morfologi, dan lainnya. Hal itu disebabkan sasaran analisis fonologi adalah data ujar atau analisis atau data lisan. Adapun fonetik adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari mengenai bunyi yang berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia. Ruang lingkup keilmuan fonetik meliputi pembentukan bunyi oleh pembuat bunyi hingga pemaknaan pesan dari bunyi oleh pendengar. Ilmu fonetik ini dibagi menjadi 3 cabang, yaitu fonetik artikularis yang mempelajari tentang mekanisme alat bicara yang bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi bahasa itu diklasifikasikan berdasarkan artikulasinya. 2, ada fonetik akustik yang mempelajari bunyi bahasa ketika merambat di udara. 3, ada fonetik auditoris yang mempelajari bagaimana proses telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Bunyi bahasa dapat diklarifikasikan sesuai dengan beberapa kriteria, yaitu samawit, konsonan, harakat, vokal, makhraj, artikulasi, cara artikulasi, serta mahmus, tidak bersuara, majhur, suara. Ya, mungkin itu kesimpulan dari makalah yang kami berikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok selanjutnya dimohon untuk seperti itu, siap ditanya, siap mendiskusikan. Cuman setelah disimpulkan oleh Efkar Hidayat ini, jadi kita semua jadi semakin nggak paham, bukan paham ini. Baik, ya, sampai ketemu. Assalamualaikum.